Terima kasih. Rumah budaya dalam hal ini terkait dengan strategi kebudayaan yang memandang bahwa kawasan Pantura pada perkembangannya menjadi sebuah kawasan yang luar biasa, kawasan industri, kemudian kawasan pariwisata, juga wisata religi, jadi sesuatu yang kompleks. Tentu saja dalam hal ini rumah budaya Pantura berusaha untuk selalu akomodatif, menampung setiap kepentingan baik itu dari pemangku kebijakan, pelaku usaha perekonomian, juga pegiat seni dan budaya dan masyarakat. Mudah-mudahan ke depan akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Misalnya begini, tidak semua masyarakat di Pantura yang dalam hal ini pasti terdampak langsung dengan adanya program industrialisasi di kawasan pesisir Pantura. Itu masuk semuanya menjadi pegawai pabrik atau pegawai perusahaan. Nah, tentu saja ada yang masih melakukan usaha-usaha atau bekerja di sektor-sektor yang lain. Tentu saja ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah, pemangku kebijakan, pengambil keputusan, stockholder di perusahaan yang mempunyai program-program yang pro kepada masyarakat setempat, terutama pada dataran pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu tergantung dengan perusahaan atau industri yang kecil. Dalam hal ini dibutuhkan karena untuk menjaga stabilitas. Kalau stabilitas kawasan tidak tercapai dengan baik, tentu saja pembangunan dan arah pembangunan akan terhambat. Karena bagaimanapun bangsa ini terus membangun, akan terus membangun, dan itu semua saya yakin sudah dipikirkan oleh banyak orang, banyak pakar-pakar atau orang-orang yang berkompeten di situ. Tidak mungkin sebuah perusahaan kemudian hadir atau perusahaan besar, katakanlah seperti yang di Gresik, yang di Lamongan itu tanpa melalui banyak pertimbangan, terkait pertimbangan anggaran, terkait pertimbangan dampak sosial dan sebagainya. Rumah budaya dalam hal ini mengambil satu peranan untuk menjadi kolaborator bagi kepentingan tujuan besar bersama, bahwa pembangunan itu mesti terus berlangsung, bahwa kemakmuran itu menjadi cita-cita bangsa kita. Indeks kebahagiaan dalam hal ini adalah keseimbangan antara terpenuhnya kebutuhan rohani dan kebutuhan secara material. Maka kebudayaan itu menjadi jembatan, menjadi jalan untuk menuju situ. Karena kemarin anggota dewan di Kabupaten Gresik kita berbicara bahwa besaran anggaran untuk kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat itu sangat minim dan tidak mungkin bisa mensejahterakan masyarakat. Tetapi itu akan sedikit terobati ketika satu sisi indeks kebahagiaan dalam bentuk dalam bentuk kebahagiaan rohani itu bisa terjamin. Susah-susah ramahan titik seperti iso tahlilan, nah itu menjadi acuan indeks kebahagiaan. Susah-susah titik mangan pimpin ini iso sholawatan bareng-bareng, itu juga menjadi penyeimbang dari dua sisi cita-cita kemakmuran atau indeks kebahagiaan bangsa ini secara materi dan secara rohani. Karena memang bangsa kita masih problematis untuk mengangkat kemakmuran masyarakat dengan baik. Berbeda dengan negara-negara yang kecil kemudian punya pendapatan dan mutu pendidikan yang bagus. Itu kita tidak putus asa. Di situ peranan dari rumah budaya Pantura menjadi kolaborator yang bisa menghubungkan
menjembatani karena kita bergerak di ranah budaya. Jadi kalau di Les Bumi pusat itu mencanangkan belain punjer berkesenian berbudaya. Punjernya itu ya sebenarnya dari diri kita sendiri. Kita menjadi manusia yang beradab, berbudaya, kemudian indeks kebahagiaan kita penuhi meskipun tidak sempurna dari sisi rohani maupun sisi materi. Mudah-mudahan saja ke depannya ke tahun 2025 itu akan banyak hal-hal yang bisa digagas oleh Rumah Budaya Pantura agar peranan Rumah Budaya Pantura sebagai kolaborator, sebagai katalisator itu terasa di masyarakat bahwa rumah budaya memang didirikan, dibentuk oleh orang-orang yang punya niatan tulus. Ini benar-benar terwujud bahwa kita masih bisa menyaksikan kesenian-kesenian tradisi yang syarat dengan nuansa spiritual, bahwa kita masih bisa melihat pertunjukan-pertunjukan yang bisa menjadi satu kenyadaran bagi kita bahwa kita masih bisa melihat kerjasama yang bagus antara pemerintah, antara pengusaha dan kerja seni. Itu menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa yang bagus. Di antaranya ini salah satunya ini adalah program bincang santai atau bincang serius tapi ada haknya. Ini mudah-mudahan ke depan dalam 1 tahun ke depan ini bisa kita program setiap bulan, kemudian menjadi ruang bagi seniman-seniman di Pantura untuk berbicara. Karena di Pantura ini banyak maestro-maestro yang kemudian terlindas oleh zaman, tidak lagi bisa berkarya dengan bagus, tidak bisa lagi diminati, tidak bisa lagi muncul. Itu salah satu hal yang harus diperhatikan atau menjadi penanganan serius dari Rumah Budaya Pantura. Kita punya pakar keburukan, kita punya maestro-maestro di bidang batik, kita punya maestro di kuliner, jajanan jumbrek, jajanan nopo meneh ngono jemblem dan lain-lain. Itu punya makna yang luar biasa jajan pasar itu. Karena hubungannya dengan hal yang sakral. Jajan pasar menontonnya menggunakan jajan pasar, tapi kita jarang untuk membedah apa kok jajan pasar orang jenenge Nagosari dan lain-lain. Kita kadang menjadi minat dan kita masih ada banyak di wilayah kita. Terus kita juga punya maestro-maestro lagi yang mudah-mudahan dalam 1 tahun ini kita bisa merekomendasikan itu. Kemudian kita bisa menawarkan program-program itu kepada pemerintah maupun kepada pihak swasta untuk mengcover pembiayaan itu. Karena ajar positif mau belajar ya, termasuk berkesenian begitu juga membutuhkan biaya. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Di samping itu banyak program-program usulan lainnya yang mudah-mudahan bisa terrealisasikan di tahun 2025. Dan saya masih optimis Pantura tahun 2025 ini akan menjadi mercusuar kebudayaan di Pantura beneran. Saya yakin dimulai dari teman-teman dunia yang sudah meriset bentrok, kemudian teman-teman Kota Seger yang kemarin sukses menggelar perhelatan Jatim Art Forum, kemudian teman-teman di wilayah ini menjadi apa ya, semangat bagi teman-teman di wilayah Pantura, Kemangkran, Gresik, Lamongan untuk kemudian bangkit lagi dari setelah pandemi itu kan sangat-sangat menyusahkan kita, tapi kita juga punya manfaat dari pandemi. Itu Pak Zudi ya, yang mudah-mudahan di depannya bisa terrealisasi dan tentunya dengan dukungan dari banyak pihak seperti pabrik kopi Joko Cingkir, warung kopi Joko Cingkir yang kita harapkan selalu bisa welcome terhadap kegiatan-kegiatan positif dari Rumah Budaya Pantura. Nanti disuruh luar biasa. Saya katakan awal tadi ini dari nafas bahasa kita dari nafas. Jadi nafas kebudayaan. Ada
spirit yang luar biasa dari Pak Beni, dari Mas Jenar, bahwasanya tetap optimis tahun 2025 ini akan terjadi gelombang besar, tidak gelombang dari laut, karena sesungguhnya gelombang besar dari laut itu masih kalah besar oleh arus bawah laut yang sebenarnya itu pergerakannya dahsyat banget. Nah, rumah budaya Pantura ini ternyata saya membacanya adalah arus dasar laut yang dibawa di wilayah Pantura. Jadi arus dasarnya adalah rumah budaya Pantura. Karena apa? Pertemuan antara beberapa teman-teman yang punya spirit kuat itu kumpulnya di rumah budaya Pantura. Jadi kita sama-sama berharap sama Tuhan ya, kalau nanti Pak Jenar ya, menambahi nanti biar enak. Sholat itu kan tidak ada 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, nggak ada sholat 5 rakaat. Maka kurang afdol ketika hanya ada 3. Saya akan ambil 1 orang. Itu juga nanti doa berkahnya, spiritnya, sosialis. Dipersilakan untuk ke depan biar monggo sosialis. Monggo. Nah ini berempat tak enak nih terus ya. Monggo. Iya, bagus. Iya, setelah ini bakaran. Bagus, udah rupiah guys. Sebelum Gus Salis nanti berbicara, Mas Jenar ada beberapa kutipan sedikit menambahi tadi. Monggo Mas Jenar sebelum Gus Salis. Sebenarnya saya nggak apa ya, cuma sama kayaknya di Pantura mas ya, nggak terkenal, nggak ada banyak kurang. Dan dalam batin saya tuh ketakutan ketika kumpul dengan teman-teman di Pantura, meskipun wilayahnya juga nggak jauh-jauh dari pantai gitu kan. Ya, ketika tidak ada keterbukaan, artinya menerima ada orang yang lain, itu barangkali lebih saya tidur aja gitu. Kan coba, jadi misal gini mas, aku desa A, kemudian masuk ke desa B, dan ngobrol tentang desa B, kan ada larangan, kamu itu orang mana, kamu desa B, kan begitu. Ada semacam kaufilisme begitu kan, ada. Apalagi yang jauh banget, aku desa sana dan membicarakan ini. Nah, rumah budaya ataupun sesuatu yang dianggap rumah meskipun nggak ada budayanya kan membuat nyaman. Ternyata kenyamanan itu berasal dari sesuatu yang itu menggelitik pengetahuan baru, rasa bertanya, kemudian menanyakan sebenarnya sisi bermanfaat itu apa? Sengaja kamu kelihatan brengsek kan begitu kan kira-kira kan ada yang begitu. Salah satu daripada usaha untuk menghias rumah, menghias apapun yang disebut tempat tinggal mas, itu wawasan menurut saya. Karya terbesar Pak Pram itu adalah wawasan tentang apa? Kalau sampai bilang nafas, saya itu bilangnya soal arus. Arus. Ada satu arus besar sekarang namanya industrialisasi. Kita sudah masuk revolusi 4.0, industrialisasi 4.0.
society-nya sudah poin-poin itu harus besar. Kebudayaan kita, kalau saya lacak dari beberapa riset, itu kebudayaan yang masih bertahan di 2.0. Society-nya masih kita lihat itu antara 2 atau 3.0. Nah, mestinya dengan revolusi 5.0 sekarang atau society masyarakat yang sudah 5.0, mestinya itu masyarakat pesisir kita itu berpikir sudah 5.0. Itu tergantung wawasan. Meskipun terkait dengan akal, kita harus tetap memayu, tetap mencari, tetap melakukan rekreasi, maksudnya itu menciptakan hal yang baru, rekreasi jalan-jalan. Itu kan seakan. Tapi daya nalarnya itu bagaimana ya kita bisa society. Selama tidak ke sana, menurut saya, selama tidak ke sana, dia akan baik-baik saja. Akan begini saja. Akan begini saja. Saya ambil contohnya, Tentrung itu di beberapa daerah yang saya ketahui itu mengalami puncak tahun 80-an dan tahun 90 awal. Begitu pula yang saya ketahui tentang Jidor karena saya meriset sebenarnya. Begitu pula dengan kesenian yang lain, misalnya Jalan Jimbo. Di tahun itu mas, dan teman-teman jadi bisa mengoreksi. Di tahun-tahun itu pencahayaan kita masih menggunakan listrik, anak-anak masih belum pegang gawai, belum ada internet. Artinya di masa itu masih bertahan di revolusi itu bahwa itu. Sekarang sudah ada gawai, ada hiburan baru yang lebih mengasihkan daripada internet, daripada media-media yang lain, TikTok dan seterusnya itu. Nah, hiburan itulah daripada revolusi 4.0. Iya, 4.0. Jadi, oke, secara garis besar ya kita tetap bertahan. Tapi bagaimana itu? Nyatanya hari ini tergusur, mas. Tergusur. Beberapa seniman kesulitan mencari pendidik dan tentu saja tidak terkait dengan revolusi industri. Ada beberapa hal yang paling penting adalah ternyata wawasan itu. Nah, pusing saya akhirnya menemukan beberapa hal itu menarik di wilayah Pantura, di wilayah pesisir wetan ini adalah satu kenyataan bahwa masyarakat kita yang maritim tetapi menguasai dan memahami bahkan perilaku orang-orang dari agraris. Akan heran mas, bagaimana orang di kawasan yang sangat berdekatan dengan laut, tapi laut sudah bumi yang itu mereka petani juga. Ya rata-rata kalau nggak salah itu terhubung dengan satu Syekh Malaya, terhubung dengan Syekh Kali, terhubung dengan Kali Joko, dan ada 5 dan itu cukup untuk menyebut satu orang, namanya Syekh Sunan Kalijaga. Ini saya pikir adalah pembacaan yang sangat futuristik bagaimana menyediakan kehancuran itu telah dipikir pada abad ke-15. Jadi kalau pikir kita nampaknya, kalau memang kita tidak bisa mengejar secara cepat society kepo itu ada besar akan tanam, akan bertani, akan agraris, kita pertanian. Nah, yang kita bicarakan dari Mas Zudi, Mas Denny adalah tadi itu. Karena apa ya? Kalau kita bicara tentang agrarisme, pertanian, karena itu aku membahasnya adalah masyarakat pesisir, mas. Ya, ragam luar biasa, mas itu berkaitan dengan laut, tapi kita melihat seperti agraris. Suatu kearifan daripada petani, kearifan daripada orang-orang yang memahami bahwasanya ada keterhubungan antara yang tadi disebut sama Mas Alex tadi ya,
Ini metafisis, yang hal yang sakral. Dan itu bertepatan di tangan, Mas. Begitu kira-kira, Mas. Berkaitan dengan strategi budaya. Sehingga membaca hari ini membaca pantai, berarti itu dengan sudut pandang ekonomi, sudut pandang militer, dan politik. Definisi pantai sekarang didefinisikan oleh mereka. Tapi definisi pasti dari semua orang bisa mendefinisikan. Terima kasih, Mas. Iya, semakin serius. Oke. Saya pernah membaca buku, beberapa judul buku berkaitan dengan ramalan. Karena tema kita ini tema ramal ya. Iya, penerawang. Kita dituntut untuk menjadi penerawang yang handal gitu. Jadi kalau pada zaman kerajaan dahulu itu zamannya adalah zaman kesenian dan kebudayaannya itu karakter tanah. Kalau sudah ada beberapa industri yang masuk, terus ada beberapa pondok pesantren yang sudah populer dan gaul, dan ada beberapa jembatan-jembatan layang, itu ya ramalan Joyoboyo. Ternyata kalau dihubung-hubungkan ramalan Joyoboyo juga menarik banget dan apa ya, dan relevan juga. Tapi membaca ramalan Kaji Dakir, Kaji MM berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan, perangnya tahun ini sampai tahun 2050 itu masih pada tahapan udara. Udara itu ya berkaitan dengan media sosial. Tapi selepas tahun 2050 maka perangnya adalah di wilayah air. Kita akan saling berebut air. Jadi siapa sih memberi kadar air yang banyak besar, itulah yang akan menjadi orang yang kuat dan akan menjadi kekuatan besar. Nah, kesenian dan kebudayaan di Rumah Budaya Pantura ini Jenar, kenapa saya masih nyaman? Pertanyaannya kan sejak dulu tahun 2000 sampai sekarang, berarti kan 24 tahun saya berkesenian di wilayah Pantura. Nah, adanya Rumah Budaya Pantura ini saya rasanya apa? Satu yang membuat saya kerasan itu tidak ada pembeda. Iya, dan itu yang masih saya temukan di Rumah Budaya Pantura ini. Karena pembeda daerah pun saya saja yang notabene orang bersih diterima baik. Nah, sampai yang dikatakan bersih wilayah sampai diterima baik di Rumah Budaya Pantura. Dan sisi pertemanannya tidak karena struktural, tapi karena kultural. Benar. Nah, simbol dari Rumah Budaya Pantura, kenapa tidak memakai pintu di bangunan Rumah Budaya Pantura yang hari ini alhamdulillah masih kokoh, meskipun toh tak tertandingi, ya, kokoh tak tertandingi. Kenapa tidak memakai pintu? Kenapa tidak ada jendela? Karena siapapun bisa masuk. Karena Rumah Budaya Pantura itu hanya sebuah simbol, singgah. Makanya dengan ngomong ini yang perlu dirombak adalah ilmu pengetahuannya, wawasan, ilmu pengetahuan, SDM bagaimana SDM ini mampu mempengaruhi laku kebudayaan manusia. Pak Denny mengiyakan lah, makanya tetap kita optimis. Muka-muka aja pas judul kafe, judul isi Rumah Budaya Pantura. Nanti sampai gini, ini janjinya bisa Allah ini sih. Mungkin tahun 2025 akan tuntas yang namanya judul. Saya menyinggung.
2025 Mas Sofan Saudi dan Pak Denny Jazuli akan ada yang justru ada gandengan, maka ada keseimbangan yang luar biasa, maka semesta itu akan asik gitu ya. Nah, karena ada sesi bakar iwak dan kita pun punya sesi-sesi berikutnya, tak diintek begini, kita simpen energi yang lain. Nah, dipamungkasi sama Kusani, mungkin harapan doa ke depan Rumah Budaya Pantura ini seperti apa, terus sekalian ditutup barokah doa ini. Kayaknya lebih asik dan gaya setelah doa bersama, nanti kita lanjut ngobrol-ngobrol di luar forum gitu, misalnya ya. Dari saya cukup sekian karena saya namanya host. Manusia itu kan bedanya masyarakat Indonesia dengan masyarakat Eropa itu kan, ketika nonton sepak bola ada pemain keluar atau cedera itu sibuk dengan tepuk tangan semuanya. Tapi kalau masyarakat Indonesia sibuk dengan menghujat dan cepat-cepat bawa HP dan menaikkan ke media sosial. Jadi manusia itu masyarakat Indonesia. Tapi kalau masyarakat Eropa sudah pandai mengapresiasi. Nah, tugasnya host ini itu caranya dalam 1 tahun RDP ini daya apresiasinya tinggi. Nah, itu tugasnya host ini. Kami hanya sebagai pengantar, tapi ya apa caranya? Ya kadang-kadang roasting show, ramit, sekarang ramit, ini ramit ini namanya host. Monggo ditutup, terus, iya langsung. Yo, kan omong-omong, iya, monggo deh. Terima kasih kepada host pada malam hari ini, Bapak Yudi, yang merupakan salah satu dari sang maestro seniman Tambora, berasal dari Gresik. Di samping saya ada Mas Denny Jazuli dan juga Mas Jenar. Mereka semua adalah pemain, pelaku, seniman. Ya. Seniman katanya karena ini seniman woi uang dari terima kasih pemirsa pada malam hari ini. Ini perlu kita perkenalkan dulu lah, lebih cepat lagi bahwasanya pada malam hari ini acara pertama kali, acara bincang-bincang tak serius yang diadakan oleh Rumah Budaya Pantura yang diselenggarakan di kafe apa ini Mas? Kafe Joko Cingkir. Kafe Joko Cingkir yang direguli oleh Bapak Anas ini. Mungkin semua pemirsa baik yang offline maupun online sudah tahu sepak terjangnya Bapak Anas ini. Besok bisa pakai brand di sini. Ini segini. Ya ini karena baru pertama kali jadi apa adanya. Iya, tempatnya berada di sebelah timur gerbang Sorbes Penantren. Ya, barangkali pemirsa ya, barangkali pemirsa sempat mampir ingin ngopi santai, tempatnya di gerbang timur Sorbes ya. Menarik sekali apa yang jadi batasannya Mas Jenar, sampai-sampai saya tadi tidak mengikuti dan jadi saya baru datang karena baru mengaji tadi. Jadi
untuk melanjutkan pembahasan yang dibahas oleh para narasumber yang ada di tempat ini sangat baik sekali, dan tadi saya juga disebutkan sebagai spirit. Ya, saya hanya berharap kepada teman-teman untuk tetap ya habis seperti prolog yang ditulis di dalam agenda acara pada malam hari ini. Setelah masa pandemi, dulu Rumah Budaya Pandora kita awali pada tahun berapa Cak? 2017 Teo. Iya, Mas Obi. Jadi Rumah Budaya Pandora ini berdiri di tahun 2017 di Kementerian, hasil dari obrolan para pelaku seniman dari teater kampus. Dulu banyak sekali, tapi karena ada pandemi sehingga kita untuk melakukan kegiatan seperti dahulu, sampai ya kita sempat metu megai gara-gara pandemi, mau bikin acara dilarang gini sehingga itu mengakibatkan ya sedikit mati. Mudah-mudahan diawali di malam hari ini semakin mengumpulkan para guriat-guriat dahulu untuk bermunculan kembali dan berkumpul kembali dan mampu menjadi bersesuai budaya Pandora, di mana budaya Pandora ini yang sudah dijelaskan oleh Mas Jekat dan Mas Sufi, Mas Deni, bahwasanya sebetulnya di daerah kita ini mengandung sejarah yang sangat besar, dibuktikan dengan adanya jalan Dedes yang ada di daerah kita ini. Itu juga sudah mewakili sejarah yang sangat besar, mengandung perjuangan yang sangat besar. Dibuktikan lagi berbagai banyak makam-makam para aulia, tentunya di situ juga mengandung sejarah yang banyak. Dan tugas kita, kapan kita bisa menggali semua itu untuk menjadi acuan kita sebagai para pelaku budayawan yang tidak lepas dari leluhur kita, ajaran-ajaran orang tua kita. Dan memang di tempat kita ini, di Pandora ini merupakan wilayah-wilayah urban. Jadi bukan penduduk asli atau menetap di sini. Kebanyakan di wilayah Pandora ini, kalau menurut yang saya pahami, ini adalah penduduk pendatang. Bayangkan Maulana Ishak saja itu tidak berasal dari Kementerian, ya, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Tapi mampu menanamkan sebuah kultur yang positif bagi wilayah setempat dan dilestarikan, diabadikan oleh warga Kementerian hari ini. Di selatannya ada Desa Derajat. Itu pun juga bukan asli orang Derajat. Sunan Derajat Raden Korsun berasal dari Surabaya, Sunan Ampel. Perjalanan di sini. Terus kita lari ke timur. Di situ ada di daerah Pancang, lebih tepatnya di Desa Sorowidi. Di situ itu ada dua gunung nih, yang ada di utara jalan dan di selatan jalan. Di Gunung Larangan itu utara jalan itu yang sekarang tergerus oleh industrialisasi dan hampir habis. Di situ ada makam sosok yang menurut cerita rakyat itu adalah salah satu muridnya Sunan Kalijogo. Dan itu makamnya ada di atas. Kalau di Gunung Sorowidi itu tidak lepas dari cerita pengasingan, bukan pengasingan ya, suluk perjalanannya Sunan Kalijaga yang terkenal senusantara. Itu tidak lain dan tidak bukan bahwasanya Sunan Kalijaga sebelum mendapatkan tugas berdakwah sebagai kewalian yang kita kenal, itu perlu diketahui oleh para pemirsa ini bahwasanya
suluknya itu berada di Pancang. Ya, lebih tepatnya di Gunung Sorowidi. Jadi saya memberanikan membuka ini biar semuanya ya tahu informasi yang baru, gak hanya yang sudah ada saja, apalagi hanya berdasarkan film. Dan diyakini ajaran-ajaran yang di atas film ya seperti itu ajaran Sunan Kalijaga. Itu nanti akan menjadikan multi tafsir yang salah kaprah. Kita juga perlu untuk mengetahui sejarah Sunan Kalijaga selama di Pancang itu ngapain aja, sehingga Sunan Kalijaga itu benar-benar mencapai derajat makomnya, kemudian kembali ke Jawa Tengah yang sekarang dikenal dengan Demak dan berkolaborasi dengan pemerintahan pada waktu itu, sehingga kebudayaan-kebudayaan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga itu masih lestari sampai saat ini. Bahkan tembang-tembang karangan beliau itu juga masih enak dilakukan oleh generasi-generasi sekarang. Contohnya dari ilir itu ya mengandung makna yang sangat dalam sekali. Bahkan sampai saat ini pun para ahli-ahli bahasa, ahli-ahli sastra pun belum selesai mengkaji apa makna di balik lagu dari ilir, masih banyak perdebatan. Nah, ya itulah yang namanya keilmuan. Nah, di sini terkait dengan keilmuan, kalau kita hanya terlena di dalam sebuah referensi-referensi tanpa pernah kita menekuni, tanpa kita pernah memahami secara dalam, itu juga ya akan hanya menjadi pembahasan saja, hanya akan menjadi perkumpulan saja. Tapi kita yang seakan-akan mengkaji itu, yang seakan-akan dianggap orang lain memahami itu, sebenarnya belum paham, karena kita tidak pernah masuk ke dalam itu. Kita mampu menjabarkan sebuah ajaran leluhur kita, bisa. Tapi pernahkah kita melakukan ajaran mereka sampai dengan bahasa pesantrennya istiqomah benar-benar dilakukan tanpa ditinggalkan? Jadi sehingga disitulah orang-orang akan menemukan pemahaman, karena tidak lepas dari sebuah ajaran Islam sendiri yang diajarkan di pesantren-pesantren. Untuk mengetahui kerahasiaan alam jagat raya ini, itu kita harus berani menyelami diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu membongkar rahasia alam jagat raya ini kalau belum mampu membongkar rahasia jagat di dalam diri kita. Nah, saya ngomong gini tuh itu baru bahasa, bukan kok berarti saya ini sudah mendalami diri saya. Jadi baru bahasa. Jadi pengantarnya ya ke sana. Jadi itu butuh proses, butuh waktu, dan juga membutuhkan seorang guru tentunya. Pasti kalau untuk mendalami sendiri itu nanti ya dikhawatirkan akan mengalami kebingungan, kebanyakan ya stres. Jadi harus ada guru. Kayak tangganya Mas Dedi ya mencoba mendalami tanpa guru. Jadi ini ya wah. Jadi ini gak klaim. Jadi mudah-mudahan kita semuanya menemukan guru yang mampu mengantarkan kita untuk mengkaji diri kita. Mudah-mudahan Rumah Budaya Pantura ini menjadi sebuah fasilitas atau media untuk mengarah ke sana. Apa yang menjadi keinginan teman-teman, mudah-mudahan disegerakan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terlalu banyak ngomong, karena terlalu banyak ngomong ya nanti ujung-ujungnya nanti banyak kesalahan. Dan itu yang sangat saya takutkan.
Oke, kita sudahi acara kita pada malam hari ini dan mudah-mudahan Mas Denny selaku promotor kegiatan Rumah Budaya Pantura tidak berhenti di sini. Saya setuju tadi yang dikatakan oleh host Cinta kita bahwasanya acara seperti ini perlu diadakan 1 bulan sekali. Mudah-mudahan itu diamini oleh Amin. Jadi diamini oleh Amin, dikabulkan oleh Amin. Aku mau saja dia ngomong diamini Naim, kok bisa keliru Amin. Dan mudah-mudahan Mas Naim diberi kesehatan, semakin sehat, awet muda Mas Naim. Tambah bujuk. Kita tutup dengan bacaan surah Al-Fatihah apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan selalu menyelimuti diri kita. Nasib baik mudah-mudahan selalu mengiringi diri kita. Keluarga kita diberi hidayah oleh Allah, diberi kenyamanan hidup dan bisa menghamba kepada Zat-Nya yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wa taqabbal hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa taqabbal biha wa tuballighu biha Allahumma inna nas'aluka Allahumma bilana wa ilatina wa rahmatana wa barakatuh Allahumma rabbana kama nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya rabbal alamin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Kemudian para pemirsa yang telah kami sampaikan, jadi jangan kaget acara kayak gini kok ada doanya seperti tahlilan. Jadi ini juga merupakan salah satu budaya Mas Pandu. Budaya kultur daerah Pantura ini biasanya mengadakan acara kalali bongane. Nah biasanya mari bongo mangan-mangan. Nah itu penting. Ya dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena budaya kita tidak bisa cara terus foto-foto, nggak ada Mas Pandu. Jadi mari dongo kita nggak sibuk foto-foto, langsung makan-makan. Ya ini yang membedakan di wilayah RDP dengan yang lain. Karena yang lain habis acara, foto. Di RDP tidak, langsung makan-makan. Terima kasih ya.